Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh kirim.email, layanan email marketing untuk menjadi solusi email dari bisnis Anda. Ya, silahkan ke kirim.email, itu alamat website. Gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% dari apapun produk yang Anda pilih di kirim.email. Ya, jadi itu alamat website kirim.email. Daftar dan silakan gunakan kode kupon KEPO. Iya, di episode kali ini saya akan bahas tentang leadership kepemimpinan ya. Jadi ada hal menarik yang saya diskusikan beberapa waktu yang lalu sama seorang teman dan mungkin akan lebih baik kalau saya juga bagikan di sini ya. Jadi ada satu paradoks dalam bisnis. Ya, buat saya bisnis dan kehidupan banyak paradoksnya. Ya, paradoks adalah kalau di KBBI itu dua hal yang berseberangan, dua hal yang bertolak belakang lah gitu ya. Tapi benar, ya. Dua hal yang bertolak belakang tapi benar, itu paradoks, ya. Ya, mungkin yang sering Anda dengar ya paradox of choice gitu loh, ya. Bahwa semakin banyak pilihan, ya pilihan itu bagus ya. Kita punya banyak pilihan bagus, kalau hidup kita itu nggak ada pilihannya, ya kalau restoran makanannya cuma ayam goreng doang dan tiap hari Anda makan ayam goreng, ya mungkin Anda nggak balik ke restoran itu lagi ya. Tapi kalau dia punya pilihan, ya Anda bisa coba menu lain gitu kan. Hari ini restoran, besok sate kambing dan lain-lain. Tapi paradox of choice adalah kalau terlalu banyak pilihannya, maka orang akan bingung. Akhirnya nggak mesen apa-apa karena terlalu banyak menganalisa ya. Nah, itu salah satu paradoks yang umum kita kenal dalam bisnis terutama. Ada lagi mungkin paradoks yang umum Anda dengar juga di lapangan atau di masyarakat, yaitu kalau mau sukses secara finansial maksud saya, kalau mau sukses ya bergaullah dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita secara finansial lagi ya. Ini konteksnya finansial biar mudah gitu ya. Ya nanti sebelum ada yang bilang, oh definisi sukses kan macam-macam Mas. Ya udah makanya ini finansial ya. Kaya gitu loh ya. Ya kalau mau kaya bergaullah dengan yang lebih kaya daripada kita. Jadi coba total berapa kekayaan kita sekarang. Terus gaul dengan yang lebih kaya daripada kita. Itu kalau mau kaya katanya begitu ya. Tapi kalau mau bahagia, bergaullah dengan orang yang kekayaannya di bawah kita gitu loh. Ya, atau kesuksesannya masih belum di levelnya kita gitu loh kira-kira. Nah itu lagi paradoks ya. Nah jadi ini hal-hal yang berseberangan. Ya tapi bener, tapi memang kejadian dan emang bener gitu loh. Ya mungkin bener. Buat saya tadi itu bener ya. Kalau saya bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak sebaik saya kondisi hidupnya secara finansial, ya saya akan jadi lebih bersyukur. Ya karena saya lebih bersyukur, saya jadi lebih bahagia mungkin ya. Jadi semua yang saya pusing-pusingin itu mereka nggak pusingin. Padahal kondisi mereka secara finansial mungkin di bawah saya kan ya. Jadi kenapa saya harus pusing? Nah, pikiran-pikiran seperti itu terpicu dari bergaul dengan orang-orang yang kondisi finansial di bawah. Dan ya benar, saya jadi lebih bahagia mungkin ya. Nah, salah satu paradoks dalam kepemimpinan adalah saya bilangnya ke diri sendiri, dan ke teman-teman yang ngobrol sama saya soal ini, itu namanya pemimpin terbang tenggelam ya. Jadi sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi dimanapun Anda sekarang, ya sebenarnya kita semua adalah pemimpin ya. Paling nggak pemimpin untuk diri sendiri, karena diri sendiri ini butuh dipimpin juga ya. Tapi saya akan dalam konteks organisasi atau perusahaan gitu loh, diskusi ini ya, biar nggak kemana-mana lah gitu ya. Ya dalam keluarga juga boleh sih, tapi konteks saya akan di situ ya. Nah, pemimpin terbang tenggelam apa artinya? Ya ada kalanya, malah mungkin sering ya, pemimpin itu harus terbang ya supaya dia kelihatan dari bawah atau dia bisa dengan mudah dilihat oleh semua bawahannya. Itu definisi terbangnya saya. Ya orang kalau terbang itu kan makin tinggi terbangnya makin banyak yang bisa ngelihat, kira-kira gitulah ya. Nah, pemimpin itu harus terbang di dalam organisasi atau di dalam perusahaannya supaya dia bisa banyak dilihat, supaya dia bisa banyak dicontoh. Nilai-nilai yang dia katakan itu bisa dipertontonkan bahwa dia memang menjalani nilai-nilai itu ya. Ya misalnya dia bilang, ya di perusahaan ini kamu nggak boleh telat, ya nggak ada on time. Ya itu yang juga sering saya bilang dikirim buat email bahwa tidak ada namanya on time. Kalau nggak lebih cepat kamu telat, nggak ada namanya on time gitu ya. Jadi setelah saya ngomong itu ya saya harus nunjukin toh ke tim ya, bahwa dalam setiap kali kami meeting, Zoom meeting maupun itu meeting fisik, saya nggak boleh telat gitu loh. Paling nggak di hadapan
tim kirim.email, tim dalam perusahaan saya nggak boleh kelihatan telat gitu loh ya. Ya kalaupun yang lagi lah saya manusia biasa, banyak hal nggak terprediksi, kalaupun telat ya mungkin jangan tiap hari ya, tiap hari jadi namanya kebiasaan itu ya. Bukan uzur atau bukan pengecualian gitu loh ya. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau kita terbang tanda petik atau kita berada di posisi yang dimana semua orang bisa ngelihat, semua bawahan kita bisa ngelihat, itu kita harus memberi contoh, memberikan inspirasi, memberikan model, role model ya atau panutan gitu loh. Ya, bahwa apa yang kita katakan itu kongruen atau selaras dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang penting. Yaitu buat saya leadership adalah itu ya. Itu yang membuat seseorang itu percaya sama kita karena ya kongruensi itu. Ya. Jadi kalau kita kurang terlihat, ya kita banyak berbuat baik, kita banyak melakukan hal-hal yang kita bilang kita lakukan gitu kan. Tapi kita nggak kelihatan gitu loh. Ya bawahan kita nggak akan bisa menjadikan itu sebagai role model dan mereka mungkin nggak percaya. Ah ini si bapak ngomong doang sih, aku nggak pernah kok lihat dia kayak gitu. Nah ada sisi itu ya. Jadi keterlihatan sebagai pemimpin ini perlu, buat saya perlu, di level tertentu perlu ya. Ini bukan buat berbangga-bangga hati ya, lagi itu niat masing-masing. Nggak relevan saya bahas di sini, tapi tujuan kita terlihat itu memang untuk memberikan contoh. Karena ya, kalau kita lihat anak-anak, itu dia belajar lebih banyak dengan melihat orang tuanya daripada dia ngobrol dengan orang tuanya, kan gitu ya. Jadi keterlihatan ini juga penting buat tim supaya tadi ya ada role model, menginspirasi dan menimbulkan rasa percaya gitu loh bahwa ya aku ini dipimpin oleh orang yang selaras kata dan perbuatan dan tindakannya gitu loh ya. Jadi bener gitu loh yang dilakukan, kira-kira begitu ya. Nah, paradoks sisi berlawanan dari pemimpin terbang adalah pemimpin yang tenggelam. Tenggelam artinya kalau terbang dia berdiri di tempat paling tinggi, dia harus seterlihat-terlihatnya. Tenggelam adalah dia harus menghilang-menghilangnya gitu loh. Ya ini dua kubu ekstrim ya, dua titik ekstrim, dua kutub yang berlawanan gitu loh. Tapi dua-duanya penting lagi, ini paradoks. Ya. Anda harus melakukan dua-duanya. Anda harus terbang, Anda harus sangat terlihat. Tapi satu sisi Anda juga harus sangat tenggelam, sangat menghilang. Tujuannya buat apa? Satu, memberikan waktu bagi bawahan Anda untuk bekerja dan melakukan apa yang Anda perintahkan. Mungkin gitu ya. Atau membiarkan mereka bekerja sesuai dengan ide mereka sendiri. Misalnya mereka pitching ide ke Anda, terus Anda bilang oke, gitu loh ya, Anda iyakan, ya udah Anda menghilang, biarkan mereka bekerja gitu loh. Percayalah pada mereka. Ya. Dengan kita memberikan mereka waktu, ya mereka akan fokus ya daripada kita liatin terus, jadinya kayak micromanage ya. Ya biarin aja, menghilang aja gitu loh. Ya. Itu yang saya lakukan. Ya dikirim.email karena kami perusahaan remote ya, kami perusahaan yang tidak berkantor. Semua bekerja dari tempat masing-masing, ya lebih sederhana bagi saya untuk menghilang gitu loh ya. Setelah disepakati deadline semuanya ada, hasilnya disepakati seperti apa, ya saya menghilang, saya nggak akan ganggu. Ya untuk apa saya mengganggu profesional yang sedang bekerja, ngapain gitu loh ya. Jadi menghilang ini penting sama pentingnya dengan seterlihat-terlihatnya, itu terbang tenggelam ya. Kenapa saya nggak bilang di atas dan di bawah, kenapa saya nggak bilang terlihat dan tidak terlihat, enggak, saya bilang terbang dan tenggelam, karena ada kalanya kita harus seterlihat-terlihatnya. Semua orang harus melihat apa yang kita lakukan. Ada kalanya seperti itu. Tujuannya tadi ya supaya kita dipercaya, supaya mereka terinspirasi, supaya ada role model. Cuman yang jarang dilakukan adalah ya ini ya, setenggelam-tenggelamnya menghilang. Ya, yang pertama tadi udah kita bahas bahwa ini akan memberikan mereka waktu untuk bekerja tanpa mereka merasa diawasi. Ya, yang kedua ini membuat mereka ngerasa dipercaya gitu loh. Jadi kepercayaan diri mereka itu tumbuh ya. Karena ya udah kita udah bilang oke, kerja terus kita ngilang ya, mereka ya sudah ya merasa dipercaya dan lebih penting lagi ya percaya dengan diri sendiri. Yang ketiga, bawahan jadi mengalami langsung ya, bawahan Anda jadi mengalami langsung apa yang Anda perintahkan, dan pengalaman ini yang akan jadi aset berharga buat perusahaan, buat saya ya. Kalau kita terus ada di sebelahnya saat dia bekerja atau kita terus di situ saat dia pitching ya, maka ya dia nggak akan mengalami langsung baik itu keberhasilan maupun kegagalan gitu loh. Ya, mungkin Anda udah sering ya closing deal-deal besar ya, mungkin Anda sering bikin meeting dengan orang-orang yang transaksinya tuh miliaran ya, dan Anda close the deal ya, Anda berhasil closing penjualan dan perusahaan Anda mendapatkan dana miliaran atau transaksi miliaran dari situ. Ya sudah. Tapi pernahkah Anda membiarkan tim sales Anda sendirian melakukannya gitu loh. Ya, jadi datang leads atau datang prospek,
ya nilainya miliaran, terus Anda bilang sama tim Anda, ayo coba closing gitu loh. Dan Anda menghilang, gitu loh ya. Dan Anda menghilang. Anda menghilang ya bukan berarti Anda tidak tahu ya, bukan. Tidak terlihat dengan Anda tidak tahu apa yang terjadi itu dua hal berbeda. Ya, tidak terlihat adalah Anda tidak terlihat oleh bawahan Anda. Ya, Anda nggak terus nanya tiap hari, gimana kemarin, gimana sih ini, gimana sih itu, gimana sih ini gitu. Enggak. Ya kita nanya sekali-sekali aja, sambil kita ngontrol apa yang terjadi gitu loh. Ya dari jauh, tapi dalam kondisi kita tidak terlihat sama bawahan kita. Ya jadi itu membuat mereka akan merasakan langsung tanpa ada kita di samping mereka. Jadi saat mereka nggak tahu atau mereka ketemu kendala dengan si prospek atau si calon customer ini, ya mereka beres sendiri. Ya, mereka beres sendiri, mereka nanya, Pak ini gimana Pak? Nggak ada tempat untuk bertanya, bapaknya nggak ada gitu loh. Ya. Si bapak lagi nggak ada, jadi mereka beresnya sendiri lah gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Terus dengan menghilangnya kita, itu juga kita tahu apakah delegasi kita akan berhasil atau enggak, apakah sistem kita berjalan atau enggak. Ya karena kalau kita terus terlihat di situ dan bawahan kita tahu kita di situ lagi memantau, mengawasi, ya kita nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu apakah sistem pengawasan kita akan jalan, sistem proses pengukuran kerja kita akan berjalan atau enggak, kita nggak tahu. Kenapa? Kita di situ. Ya kalau kita pantengin semua orang, ya semua orang kerja kan gitu loh. Ya. Nah jadi dengan begitu kita akan tahu apakah delegasi kita akan berjalan atau enggak. Itulah alasannya makanya saya bilang sepenting-pentingnya kita terbang itu juga penting untuk menghilang. Ya. Ada kalanya kita harus terbang, semua orang harus ngelihat kita, semua bawahan kita harus ngelihat kita. Terutama dalam hal-hal kebaikan. Ya. Saat kita mencontohkan kebaikan mereka harus melihat karena niatnya ini mungkin ya berdakwah atau mengajarkan ya mengedukasi, mereka harus melihat ya saat ya sama ya saat kita mungkin didik anak, saat kita ngajarin anak sholat misalnya ya, anak harus ngelihat, semua anak kita harus ngelihat kita sholat ya. Makanya mungkin beberapa masjid itu menyediakan semacam platform untuk si imam berdiri lebih tinggi di antara yang lain ya. Mungkin kalau di anak Anda banyak ya, anak Anda banyak dan Anda lagi mendidik banyak anak, Anda bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi supaya semua anak bisa ngelihat dan tahu bagaimana cara sholat. Jadi sama halnya seperti perusahaan atau organisasi ya, secara prinsip ya seperti itu ya. Ada kalanya kita harus terlihat sekali sama bawahan kita, semuanya harus bisa ngelihat, semua divisi. Kalau ada punya banyak cabang ya semua cabang harus bisa ngelihat ya. Dan ada kalanya kita harus menghilang. Nah ini mungkin yang jarang dibahas ya, yang menghilang ini loh ya. Karena jarang orang atau pemimpin itu menghilang by design gitu loh. Beberapa mungkin sampai di level susah dihubungin gitu. Ya kayak Bill Gates contohnya. Bill Gates ada Think Week ya. Kalau nggak salah namanya saya lupa. Intinya dia 2 minggu menghilang. Nggak bisa dihubungin ya untuk baca buku, belajar dan lain-lain. Jadi ya perusahaan tuh dia serahkan ke orang untuk jalanin. Ya itu mungkin kondisi ekstrim, kalau Anda mau melakukannya monggo. Ya tapi buat saya ada kalanya memang menghilang itu penting, sepenting kita terbang gitu loh ya. Jadi itu yang saya maksud dengan pemimpin terbang tenggelam. Sebenarnya prinsip ini juga dibahas di bukunya Robert Greene ya, 48 Laws of Power. Ya, ini kalau nggak salah hukum ke-16 ya, gunakan absen atau ketidakhadiran untuk menambah kekuatan lah atau kepercayaan diri orang. Saya lupa, karena bukunya tebal banget. Jika Anda pernah baca bukunya, Anda akan tahu bukunya tebal sekali dan isinya semua ya banyak anekdot ya atau cerita ya atau narasi gitu ya. Jadi saya nggak ingat persis intinya apa, tapi saya tahu hukum ke-16 itu saya ingat banget karena ya itu yang pertama kali saya dengar dulu banget. Itu yang pertama kali saya dengar tentang ya kita gunakan ketidakhadiran seperti bagaimana kita menggunakan kehadiran. Ya, ada sama pentingnya dengan kita nggak ada ya. Itu mungkin dari saya. Episode lain ada di kepo.blog, itu alamat website, silahkan ke kepo.blog ya. Insya Allah akan ada lagi beberapa episode yang akan datang, atau Anda yang ingin dengar episode yang lalu semua ada di situ ya. Jangan lupa gunakan kode kupon kepo untuk berlangganan kirim.email, itu alamat website, silahkan ke kirim.email. Anda butuh solusi apa? Anda butuh solusi email marketing, email transaksional untuk aplikasi Anda, atau mungkin Anda butuh email inbox kapasitas besar, monggo silahkan ke kirim.email. Gunakan kode kupon kepo untuk diskon 10% semua produk kirim.email. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.